yang solih dan solihah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, kalau ada nyanyian nih supaya anak-anak semangat ya. Nyanyian ini ada gerakannya juga loh. Silakan anak-anak tirukan di rumah ya. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Bagaimana anak-anakku? Mudah kan? Sekali lagi boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mereview kembali tema 7. Silakan anak-anak siapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Dan setelah itu anak-anak simak materi berikut. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan mengulang kembali materi tema 7. Nah anak-anak siapkan alat tulisnya ya. Kita akan belajar review tema 7. Materi yang akan kita review yaitu yang pertama, mencari informasi dari teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, menggali gagasan pokok pada sebuah teks. Kemudian yang ketiga, notasi angka dan syair pada sebuah lagu. Dan yang keempat adalah perbedaan mozaik, montase, dan kolase. Oke anak-anak, untuk memulainya, Pak Robi ada pertanyaan nih. Kita akan bermain tebak suku. Nah anak-anak silakan anak-anak menebak nama sukunya berdasarkan gambar yang tersedia dan pilihan nama sukunya. Nanti waktunya hanya 5 detik. Oke anak-anak, mari kita mulai. Tebak apa nama sukunya? Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul. Jawabannya adalah suku Dani dari Papua. Tebak apa nama sukunya? Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah suku Tengger dari Jawa Timur. Tebak apa nama sukunya? Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar sekali. Suku tersebut adalah suku Nias dari Sumatera Utara. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti tebak-tebakan nama suku. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Silakan anak-anak membaca teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia yang ada di halaman pertama. Nanti anak-anak kita akan mencari informasi penting yang ada pada teks tersebut dan juga gagasan pokok pada teks tersebut. Silakan anak-anak membaca dulu ya. Informasi yang kita dapatkan dari teks Suku Bangsa Indonesia yang sudah kita temukan ada 4, yaitu slogan, kemudian sensus penduduk, kemudian adat, dan juga etnis. Untuk pengertiannya, slogan artinya adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Sensus penduduk artinya adalah penghitungan jumlah penduduk oleh pemerintah. Adat artinya adalah aturan atau kebiasaan masyarakat setempat. Dan etnis artinya adalah suatu golongan kelompok tertentu. Itulah keempat informasi yang kita dapatkan dari teks Suku Bangsa Indonesia. Inilah pokok pikiran pada teks tersebut ya. Paragraf pertama,
yaitu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Sedangkan pokok pikiran paragraf kedua adalah hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010 bangsa Indonesia. Itulah kedua pokok pikiran pada paragraf tersebut. Baik anak-anak, silakan anak perhatikan lagu berikut ini, lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke anak-anak sudah mendengarkan penggalan lagu dari Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, anak-anak coba perhatikan nada lagu tersebut. Nah, di situ ada tanda titik di atas angka. Nah, itu menunjukkan bahwa lagu tersebut nadanya adalah tinggi. Berikut adalah contoh dari tinggi rendahnya nada. Bila angka yang ada titik di bawahnya itu menunjukkan nada rendah, sedangkan tidak ada titiknya itu menunjukkan adalah nada sedang. Sedangkan ada titik di atas itu menunjukkan adalah nada tinggi. Gambar berikut adalah merupakan notasi angka. Anak-anak bisa melihat ya. Jadi pada notasi angka not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita review kembali perbedaan antara montase, kolase, dan juga mozaik. Nah, untuk montase ini adalah dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar tersebut itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, koran, atau media cetak lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar dengan sesuai yang kita inginkan. Baik anak-anak, selanjutnya bisa anak-anak lihat pada slide-nya tersebut ada gambar serangga, kemudian kupu-kupu, dan juga jerapah. Gambar serangga itu terbuat dari daun-daunan yang dibentuk menyerupai hewan tersebut. Kemudian ada juga biji-bijian yang digabung menjadi sebuah kupu-kupu. Lalu ada juga biji-bijian yang digabung menjadi jerapah. Nah, karya tersebut merupakan kolase. Kolase itu dibuat menggunakan aneka bahan seperti biji-bijian, kertas, dan juga daun-daunan bekas. Itu adalah dimaksud dengan kolase. Selanjutnya adalah tentang mozaik. Nah, anak-anak bisa melihat di situ ada potongan-potongan kertas dan juga potongan-potongan keramik yang digabung menjadi gambar menyerupai bentuk kura-kura dan juga mobil-mobilan. Jadi, pengertian dari mozaik itu adalah seni karya tempel yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kecil yang berasal dari bahan kertas, kaca, dan juga keramik. Itulah anak-anak perbedaan dari karya seni tempel, montase, kolase, dan juga mozaik. Oke anak-anak, waktunya tantangan. Tugas untuk hari ini adalah anak-anak menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dan anak-anak mengumpulkannya dalam bentuk rekaman audio ya. Nanti anak-anak silakan mengumpulkan di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Oke anak-anak, bagaimana anak-anak sudah paham dengan materinya? Nah, tadi kita sudah belajar tentang yang pertama, yaitu kita mencari informasi pada sebuah teks. Yang kedua, kita mencari gagasan pokok pada sebuah teks. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang notasi angka dan syair. Dan yang keempat, kita sudah belajar tentang perbedaan antara mozaik, kolase, dan juga montase. Semoga anak-anakku paham semuanya ya. Dan jangan lupa mengumpulkan tugasnya di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Karena kalau yakin di teladan semua anak itu hebat. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.